Haleluya. Salam Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan dimanapun saudara berada. Apa kabar? Saya yakin dan percaya bahwa hari ini kita masih dalam pemberkatan Tuhan dan masih dalam perlindungan Tuhan, dan kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita boleh ada semua karena Tuhan yang telah menuntun kehidupan kita setiap saat. Saudara yang berkati oleh Tuhan, saya mengajak bagi kita semua untuk melihat satu pembacaan firman Tuhan yang akan saya bagikan buat saudara-saudara semua pada pagi hari ini. Di dalam Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-33 dengan judul Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, judul perenungan pada pagi hari ini saya beri judul "Doa adalah jalan Tuhan untuk mendatangkan mujizat di dalam kehidupan kita." Nah, saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, peristiwa Yesus berjalan di atas air ini terjadi setelah peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian Yesus menyuruh para murid-muridnya untuk mendahului dia menyeberangi Danau Galilea dan menyuruh orang banyak ini pulang. Kemudian Yesus naik seorang diri di atas bukit, kemudian dia berdoa di sana sampai malam hari. Nah, ini berarti doa ini sangat penting bagi kehidupan Yesus pada saat itu. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Yesus sebelum melakukan pelayanannya maka dia selalu berdoa. Nah, kemudian pada waktu dia mengakhiri pelayanannya, dia kembali untuk berdoa. Berarti doa ini sangat-sangat penting di dalam kehidupan Yesus. Nah, bagaimana dengan kita orang-orang yang percaya? Nah, saudara yang berkati oleh Tuhan, hari ini saya mau katakan bahwa doa itu sangat-sangat penting di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Nah, pertanyaannya, mengapa doa itu sangat penting? Nah, hari ini, saat ini kita akan belajar melalui firman Tuhan yang telah saya bacakan tadi, bagaimana, mengapa doa itu sangat penting di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang pertama, mengapa doa itu sangat penting? Karena doa itu merupakan persekutuan kita dengan Tuhan. Ya, kita melihat bahwa Yesus, atau kita membaca bahwa Yesus naik seorang diri di atas bukit, kemudian dia berdoa di sana. Artinya dia sedang bersekutu dengan Tuhan. Arti persekutuan itu, saudara, berarti hati, pikiran kita, jiwa kita itu menyatu dengan Tuhan. Nah, ketika semuanya menyatu dengan Tuhan, kehidupan kita menyatu dengan Tuhan, berarti kita bisa menyampaikan segala sesuatu yang ada di pikiran kita, yang ada di dalam hati kita, kita sampaikan kepada Tuhan, dan Tuhan mendengarkan kita, dan terjadi timbal balik. Kita bisa menenangkan diri kita, berdiam sejenak untuk mendengarkan suara Tuhan. Tuhan berbicara di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, persekutuan itu berarti kita menyatu, saudaraku ya. Pada dahulu kala kalau ada bangsa-bangsa yang akan berperang, saudaraku, maka ada bangsa A, bangsa B, kemudian mereka menyatu
bersekutu saudara, bersekutu menyatukan kekuatan mereka untuk apa? Untuk melawan, untuk mengalahkan musuh-musuh mereka. Artinya saudara berkat oleh Tuhan, ketika kita berdoa, ketika kita dalam persekutuan dengan Tuhan, kehidupan kita menyatu dengan Tuhan, berarti apa yang menjadi tujuan Tuhan itu akan menjadi tujuan kita, apa yang menjadi jalan Tuhan itu akan menjadi jalan kita, apa yang menjadi musuh Tuhan itu akan menjadi musuh kita. Kita tidak akan berjalan sendiri, kita ada bersama dengan Roh Tuhan. Tuhan yang akan menuntun kita kemana kita harus pergi saudaraku berkat oleh Tuhan, sehingga kita tidak perlu takut, kita tidak perlu ragu, tidak perlu ada ketakutan di dalam kehidupan kita. Kita akan terus maju berjalan karena ada Tuhan yang menolong kehidupan kita. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita bersekutu dengan Tuhan, maka Tuhan akan selalu ada di dalam setiap musim kehidupan kita, di dalam setiap jalan kehidupan kita, setiap hari Roh Tuhan akan terus ada bersama-sama dengan kita untuk menuntun kita di dalam kehidupan kita masing-masing. Itu yang pertama. Mengapa doa itu sangat penting di dalam kehidupan kita? Karena doa itu merupakan persekutuan kita dengan Tuhan. Yang kedua saudara berkati oleh Tuhan, mengapa doa itu sangat penting di dalam kehidupan kita? Karena masalah yang datang di dalam kehidupan kita tanpa kita ketahui saudaraku. Nah saudara berkati oleh Tuhan, yang menjadi pertanyaannya bagi saya untuk saudara, apakah saudara-saudara mengetahui kapan masalah itu akan datang dalam kehidupan kita? Tentu tidak saudaraku ya. Masalah itu ketika dia mau datang, tidak ada dia datang saudaraku, mengetuk pintu kita. Dia katakan, Letan Romi, 1 jam lagi saya akan datang. Letan Romi, 1 minggu lagi saya akan datang. 1 bulan lagi saya akan datang, 1 tahun lagi saya akan datang. Tidak seperti itu. Semua kita yang namanya kita manusia, kita tidak akan pernah tahu masalah itu kapan datang di dalam kehidupan kita. Demikian pula yang dirasakan oleh para murid-muridnya saat itu. Ya ketika perahu mereka sudah jauh beberapa mil dari darat, ya dikatakan ini jam 3 saudaraku berkati oleh Tuhan, ya kan. Danau kelihatan tenang, tiba-tiba gelombang bergelora dan menggoncang kapal mereka karena angin sakal dikatakan di sini. Nah, saudara berkati oleh Tuhan, ketika saya pelajari, saya mencari apa sih arti dari angin sakal ini. Ternyata angin sakal ini angin yang datang secara tiba-tiba, angin yang datang tanpa kita ketahui, tidak ada tanda-tandanya sama sekali saudaraku. Ya, kelihatannya air itu tenang, danau itu tenang, tidak ada tanda-tanda akan ada angin ribut, akan ada gelombang saudaraku. Tapi tiba-tiba gelombang datang, angin datang. Itu yang disebut dengan angin sakal, angin yang datang secara tiba-tiba. Nah demikian pula di dalam kehidupan kita saudaraku. Ya kelihatan keluarga kita tenang-tenang saja, ya kan, kelihatan tidak ada masalah saudaraku. Namun tiba-tiba suami kita selingkuh, istri kita selingkuh, kita diperhadapkan tiba-tiba dengan sakit penyakit, kegagalan di dalam pekerjaan kita, di dalam pendidikan kita. Itu merupakan angin sakal yang terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Bagaimana agar supaya kita bisa tetap berdiri, kita bisa kokoh, kita bisa menjalani, kita bisa melewati setiap angin sakal itu? Yang kita lakukan hanya berserah kepada Tuhan melalui doa kita. Nah saudara-saudaraku yang berkati oleh Tuhan, ketika kita mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan, Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan kita, yang akan selalu memegang tangan kita, yang akan selalu ada di depan kita, agar supaya kita bisa melewati setiap masalah-masalah, gelombang kehidupan, angin sakal yang terjadi di dalam kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan. Yang ketiga, mengapa doa itu sangat penting? Karena doa itu dapat mendatangkan mujizat Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara yang berkata oleh Tuhan, banyak kita mendengar kesaksian-kesaksian. Ada orang yang mengatakan, dulu kehidupan saya hancur, rumah tangga saya hancur, ekonomi saya hancur. Dulu saya
vonis dokter mengalami sakit penyakit yang tidak akan bisa disembuhkan lagi. Tetapi karena saya terus berdoa, saya terus bergumul bersama-sama dengan Tuhan, bersekutu bersama-sama dengan Tuhan, menyampaikan setiap apa yang menjadi keluh kesah saya melalui doa saya kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan memperlihatkan mujizat demi mujizat terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, demikian pula dialami oleh Petrus, saudaraku. Nah, ketika dia mendengar suara Tuhan, dia katakan, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku untuk datang mendapatkan engkau. Kemudian Tuhan katakan, ayo datanglah kepadaku. Kemudian Petrus turun, berjalan di atas air, mujizat terjadi. Tetapi ketika dia merasakan tiupan angin yang sangat kencang, saudara berkati oleh Tuhan, dia mulai ragu, dia mulai takut, kemudian dia mulai tenggelam. Tetapi Tuhan Yesus datang, dia memegang tangan Petrus, dia mengangkat Petrus. Kemudian terjadi mujizat yang luar biasa. Petrus bersama-sama dengan Tuhan Yesus berjalan, saudaraku, untuk naik ke dalam perahu. Apa yang saya mau katakan, saudara berkati oleh Tuhan, dengan doa, ketika kita benar-benar berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita, ketika kita sudah tidak mampu, ketika kita sudah menyerah, ketika kita mengatakan, waduh, masalah ini tidak ada jalan keluarnya, tetapi Tuhan mampu memberikan kita jalan keluar. Tuhan ada siap untuk memegang tangan kita, mengangkat kita kembali, sehingga kita boleh melihat mujizat demi mujizat terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang berkati oleh Tuhan, yang ketiga, kenapa doa itu sangat penting bagi kehidupan orang yang percaya? Karena melalui doa itu mujizat bisa terjadi. Nah, saudara berkati oleh Tuhan, kesimpulan dari firman Tuhan pada saat ini, apa artinya Yesus berjalan di atas air? Artinya, saudara berkati oleh Tuhan, setiap persoalan, gelombang, angin sakal sebesar apapun, saudaraku, semuanya takluk di bawah kaki Yesus. Untuk itu, saudara berkati oleh Tuhan, yang namanya saudara masih manusia, tentunya kita tidak akan pernah terlepas dari angin sakal, kita tidak akan pernah terlepas dari angin ribut, kita tidak akan pernah terlepas dari gelombang-gelombang kehidupan ini yang akan terus mengancam kita. Untuk itu, saudara berkati oleh Tuhan, tetaplah berdoa bahwa semua persoalan kehidupan kita, masalah hidup kita akan terus berjaga-jaga. Untuk itu kita bawa semuanya dan kita letakkan di bawah kaki Yesus. Kan Yesus dapat mengatasi setiap masalah yang kita hadapi, dan kita boleh melihat kemenangan demi kemenangan, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa, yang selalu ada bersama-sama dengan kita ketika kita benar-benar percaya, 100% percaya dan mempercayakan kehidupan kita di bawah kaki Yesus. Terpujilah nama Tuhan, biarlah Tuhan semakin dipermuliakan, Tuhan semakin besar, dan kita semua semakin kecil. Tuhan Yesus memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Salam.